Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Jedil FT. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan ya tips agar warung sembako tetap ramai pelanggan. Jadi teman-teman untuk mendapatkan pelanggan ya, itu tidaklah mudah teman-teman ya. Kita harus punya kiat-kiat khusus ataupun tips-tips yang bisa membuat pelanggan kita itu ngerasa nyantai sama kita teman-teman. Jadi dia ngerasa nyaman agar dia sewaktu-waktu mau belanja, itu ingatnya sama warung kita aja teman-teman, ataupun ingatnya sama toko kita aja. Jadi di toko kita itulah yang jadi sasaran utamanya sewaktu dia keluar dari rumah ya, dia langsung ingat sama toko kita. Nah, di situ baru dinyatakan untuk pelanggan tetap teman-teman, itulah yang kita cari. Karena kalau udah dapat pelanggan yang seperti itu teman-teman, insya Allah nanti lama-kelamaan ya warung kita itu lama-lama akan besar dan membesar teman-teman. Jadi untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang seperti itu teman-teman ya, itu ada tipsnya teman-teman ya. Jadi ini saya akan rangkaikan ya. Jadi kalau bisa teman-teman ini disimak ya, ataupun sampai selesai biar nggak ada yang terlewat teman-teman. Mana tahu dari sini nanti teman-teman bisa praktekkan, insya Allah teman-teman juga punya pelanggan-pelanggan tetap. Untuk tips yang pertama teman-teman, ini kita harus terapkan harga teman-teman ya. Kita bermain di harga. Harga yang di sini kita harus transparan teman-teman. Jadi kita nggak bisa, jangan banding-bandingkan di sini harganya teman-teman ya. Jangan kita banding-bandingkan karena dia saudara ataupun teman dekat gitu, kita bisa kurang-kurangin harganya teman-teman. Jadi kita beda-bedakan harga antara si A dengan si B, si B dengan si C. Itu nggak baik teman-teman. Nanti lama-kelamaan rusak kalau begitu. Kecuali kalau dia ngambilnya agak banyak ya kan. Yang satu ngambil satu bungkus. Nanti si A ngambil satu bungkus, si B ngambil satu lusin. Dan di situ baru wajar teman-teman kalau ada namanya harganya bermain teman-teman, harganya berbeda. Kalau itu bisa wajar teman-teman. Jadi kita pastikan aja harga kita masuk akal teman-teman. Jadi biar nanti yang beli gitu kan nggak ngerasa dibeda-bedakan gitu teman-teman. Nah itu adalah tips yang pertama teman-teman. Kalaupun kita mau membedakan, yang kita bedakan itu dari harganya. Jika pengambilannya lebih banyak, makanya kita harus kurangin teman-teman. Dan di sini kita nggak perlu banting harga teman-teman ya. Nggak perlu banting harga, kita beda-bedakan harganya, maksudnya kita turunkan harganya jauh-jauh, nggak perlu teman-teman. Jadi kita yang penting harganya stabil teman-teman, masuk akal gitu kan. Dan yang terutama ya satunya itu teman-teman, kita pastikan ya masalah harga ini sangat penting kali teman-teman. Jadi jangan sampai harga kita kalah dengan toko sebelah teman-teman. Kita kalau bisa ya memang harus cari informasi juga berapa di sebelah dijual kan. Jadi dari pelanggan-pelanggan ini sebenarnya teman-teman nanti bisa bocor itu harga-harganya tadi. Terus untuk tips yang kedua teman-teman ya, kita pastikan barang ataupun produk yang di warung kita itu lengkap. Jadi kita lihat teman-teman, setiap kali ada barang ataupun produk kita yang udah mulai mau habis ya kan, itu kita catat terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita buat catatan tersendiri untuk barang-barang yang mau habis. Umpamanya ini yang sering-sering laku teman-teman ya, seperti beras, telur, minyak goreng. Itu barang-barang rata-rata barang-barang yang cepat habis itu teman-teman ya. Gula seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang seperti itu jangan sampai kosong teman-teman. Untuk
stoknya itu harus memang kalau udah mulai banyak ya, kita bisa cicil stok. Maksudnya cicil stok kalau udah mulai banyak pelanggannya, itu harus kita tambah lagi stoknya, teman-teman. Jadi barang-barang inti-inti itu, teman-teman, ya kayak bumbu-bumbu dapur itu pun kopi, teh, snack-snack. Kalau snack-snack ya itu bisa kita isi dengan macam-macam ragam-ragam yang berbeda-beda, teman-teman. Jangan itu-itu aja. Kalau itu-itu aja bosen sih, teman-teman, lama-lama nanti pelanggan itu. Jadi di tips yang kedua ini itu kelengkapan warung harus kita utamakan. Dan yang ketiga, tips yang ketiga, teman-teman, ya, itu masalah pelayanan. Nah, pelayanan ini, teman-teman, kita harus sering-sering aja ramah-ramah, teman-teman, ya. Kita sering ramah, suka senyum. Jangan, kalaupun ada masalah sendiri ataupun masalah apa, jangan dibawa ke kerjaan, teman-teman. Jangan dibawa ke raut-raut wajah kita, nggak usah kita nampakkan kalau kita lagi kesal gitu kan, teman-teman. Biasa memang adanya tuh teman-teman yang mancing-mancing suka marah gitu kan, yang buat kesal gitu, itu nggak boleh, teman-teman. Nah, karena yang ditakutkan nanti efeknya sama pelanggan yang sebelah lagi gitu. Jadi di sini kita kalau di pelanggan ini, teman-teman, ya memang harus ramah-ramah. Dan di sini yang paling penting, teman-teman, ya, kalau di tips yang ketiga ini untuk pelayanan ini, kalau bisa teman-teman tuh tahu namanya itu kan, nama pelanggannya itu. Jadi kita harus cari tahu namanya. Kalau pun ngerasa nggak enak cari tahu namanya, setidaknya nama anaknya lah, teman-teman. Bisa kita umpama nama anaknya nanti Putri. Jadi kita panggil nanti kan Mak Putri, begitu, teman-teman. Jadi kalau dia nanti namanya anaknya Roni gitu kan, ya kita panggil Mak Roni gitu, teman-teman. Jadi ada saling menghargai gitu, teman-teman. Jadi pelanggan itu merasa dihargai. Jadi merasa dekat gitu, teman-teman. Jadi kayak nggak ada jarak gitu antara pembeli sama penjual, itu merasa dekat gitu. Jadi merasa kayak keluarga sendiri kayak gitu, teman-teman. Dan untuk tips yang keempat, teman-teman, ya, kita bisa mendekatinya dengan melalui promosi, teman-teman, ya. Kita suka kasih tahu tuh kan, umpama promosi kita yang kita ucapkan gitu, teman-teman, sama mereka. Umpama beli minyak goreng gitu kan, teman-teman. Minyak goreng 1 kilo umpama 19.000 lah gitu. Jadi kalau beli 5 kilo kita kasih diskon, kita kurangin harganya. Jadi pelanggan itu merasa diuntungkan juga, teman-teman, kalau pengambilan banyak. Dan nanti pun pelanggan akan nanya sendiri gitu kan, selain minyak apalagi yang diskon. Nah, di situ baru kita bisa ambil celah-celah tersendiri, teman-teman, ya, untuk memberikan harga yang bisa kita berikan diskon, teman-teman, kalau pengambilan banyak, ya. Jadi kita bisa, disitulah kita bisa masuk harga per bungkus sama per lusin itu beda gitu, teman-teman. Jadi kalau di sini saya terapkan di sini, teman-teman, bukan harga per lusin aja, setengah lusin pun saya bedakan dengan pengambilan sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus gitu, teman-teman. Kalau di sini saya terapkan yang demikian, ya, rata-rata pengambilan orang pun paling sedikit, ya. Kalau dia warung semi grosir itu satu lusin, teman-teman. Kecuali kalau hanya pemakaian sendiri baru 1 bungkus, 1 bungkus. Rata-rata banyakan yang kayak gitu, teman-teman. Karena kalau kita ada kasih kemurahan gitu kan, kita bedakan harganya, ya. Harga per bungkus sama harga per lusin ataupun harga setengah lusinnya, itu nanti mereka akan merasa senang gitu, teman-teman. Dan yang ini yang nggak kalah pentingnya ini, teman-teman, ya. Di sini jam operasional kerja kita harus konsisten, teman-teman. Kalau kita biasa buka pagi jam 6 ataupun jam setengah 6, ya, seharusnya kita udah buka setiap pagi, buka jam yang sama, teman-teman. Jadi biar nanti
Pelanggan bisa tahu, oh ini warung ini ataupun toko ini bukanya jam jam setengah 6, oh warung ini bukanya jam 6 gitu teman-teman. Jadi mereka udah tahu, pelanggan bisa tahu, jadi mereka udah hafal jam-jam kita buka. Jangan nanti hari ini buka jam 7, besoknya buka jam 9. Nah, kalau itu gawat itu teman-teman. Kacau itu nanti itu. Jadi kita buka ya sekitar pokoknya konsisten teman-teman. Jadi biar pelanggan itu tetap ngerasa nyaman gitu kan teman-teman, nggak pulang pergi lah teman-teman. Kalau takutnya nanti dia datang kan tahu-tahu kita tutup kan sayang teman-teman. Jadi dia bisa dicap yang kurang bagus sama pelanggan teman-teman. Untuk jam ini jam tutupnya juga sama. Jam tutupnya juga harus konsisten. Ya, kalau biasa tutup jam 9 malam ataupun jam 10 malam, nah itu setiap tutup harus di jam yang sama. Jangan nanti biasa tutup jam 10 atau jam 11, tiba-tiba nanti tutup jam 9, nanti pelanggan yang jam 11 datang itu kecewa teman-teman. Karena biasa dia datang jam 10, tahu-tahu kita jam 9 malam udah tutup. Nah, di situ akan kecewa teman-teman. Nah, jadi di sini untuk jam operasionalnya pun harus sering kita perhatikan teman-teman ya. Dan itu adalah tadi yang saya bagikan tadi teman-teman, itu adalah tips-tipsnya agar warung sembako tetap ramai teman-teman. Dan di sini saya kasih alasan kenapa warung sembako itu sepi pelanggan teman-teman. Nah, itu biasanya yang buat warung sembako itu sepi pelanggan, biasanya selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Yang pertama nih teman-teman ya, yang pertama nih, yang pertama ini harganya itu terlalu mahal dibandingkan sama warung sebelah. Nah, ini jadi alasan utama kenapa pelanggan kabur. Kalau biasanya menjual barang itu jauh lebih mahal dari warung sekitar, otomatis pelanggan bakal pindah. Itu teman-teman. Terus yang kedua, barangnya nggak lengkap. Yang kalau ini sering terjadi, pelanggan nggak akan menemukan barang yang mereka cari, kemungkinan besar mereka nggak bakal akan kembali lagi. Mereka udah menemukan warung yang lain yang lebih lengkap, itu yang bahaya teman-teman. Kalau udah nggak lengkap, dan dia kan cari tempat lain, nah udah. Kalau dia udah dapat warung yang lengkap, udah selesai lah itu teman-teman. Jadi kita setiap kali mau pentingnya untuk melengkapi warung itu memang buat pelanggan ramai juga teman-teman. Terus yang ketiga itu soal pelayanan. Kalau pelanggannya nggak ngerasa nyaman, entah karena pelayanannya lambat ataupun nggak ramah, atau bahkan ada masalah kecil kayak nggak ada kembalian, ini bisa jadi alasan mereka malas belanja. Jadi jangan dianggap remeh pelayanan ini teman-teman. Itu kayak nggak ada pengembalian ini pun jadi masalah ya teman-teman. Kalau biasanya kalau ada nggak ada uang koin gitu, gopek-gopekan kan, atau seribuan, itu bisa membuat pelanggan berpaling itu teman-teman ke warung yang lain. Karena ya dia nganggap nanti terlalu banyak kali untungnya kawan ini ngambil kan gitu. Terus ini teman-teman yang selanjutnya ya, ini yang biasa membuat warung sepi kalau saya perhatikan itu teman-teman tentang kebersihannya. Kalau warungnya kotor, berantakan, nggak terawat, itu pelanggan nggak betah. Apalagi kalau ada bau-bau yang nggak enak gitu teman-teman. Itu bahaya itu teman-teman kalau begitu itu.
Jadi di sini kalau bisa teman-teman ya, kalau kalau saya sendiri kalau pas lagi sepi memang selalu saya rapi-rapiin teman-teman, apa yang mau saya rombak, apa yang mau saya bersihin, bersihin. Debu-debu itu teman-teman kan biasa kalau apalagi kalau di pinggir jalan tuh, debu-debu itu pada nempel itu biasanya di jajanan. Kalau di pinggir jalan, nah ini sering-sering teman-teman ini dibersihin. Nah, disitulah insyaallah teman-teman memang ya kita pun hanya sekedar usaha teman-teman kan, sekedar usaha ya, mudah-mudahan aja kalau kalau Tuhan kasih rezeki ya alhamdulillah, yang penting kita tetap usaha teman-teman. Nah mungkin itu aja teman-teman ya yang saya bagikan kali ini. Apabila konten saya ini bermanfaat silahkan klik like ya. Jangan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk dapatkan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.